Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan mempelajari konfigurasi elektron menggunakan subkulit. Nah, kalau yang di pertemuan sebelumnya kita bahas konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektron, sekarang ini lebih spesifik lagi menggunakan subkulit elektron. Ini berdasarkan teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang yang merupakan teori atom yang masih kita pakai sampai sekarang. Nah, aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini memiliki 3 asas ya, atau 3 aturan yang tiga kaidah juga. Nah, ini namanya beda-beda nih, ada asas, ada aturan, ada kaidah. Ini yang harus kita perhatikan betul-betul ketika kita menulis konfigurasi elektron menggunakan subkulit ya. Yang pertama adalah asas larangan Pauli, lalu ada aturan Aufbau, dan yang ketiga ada aturan Hund atau kaidah Hund. Kita mulai buka satu-satu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, karena kemarin baru kalian dikenalkan dengan kulit. Nah, ternyata di dalam kulit ini ada sub-sub kulitnya lagi gitu. Ternyata elektron itu tidak hanya terletak pada kulit, tapi di dalam sub kulit, atau nanti lebih tepatnya di orbital ya, tempat kebolehjadian ditemukannya elektron. Ya, yang pertama ini kulit K, nilai N-nya 1, subkulitnya ini ada 1S. Lalu kulit L atau kulit kedua, nilai N-nya ini adalah 2. Nah, di kulit L ini ada subkulit 2S dan 2P. Di M ini ada 3 ya, N-nya sama dengan 3, ini ada 3S, 3P, dan 3D. Lalu di N, ini nilai N-nya 4, ada 4S, 4D, 4F. Nah, kalau O ini sudah masuk kita ke kulit kelima ya. Ini ada 5S, 5P, 5D, 5F. Kenapa nggak ada 5 yang seterusnya gitu? Kalau yang lain kan ini 1, 2, 3, ini 4 subkulit. Kenapa di sini tidak 5 subkulit gitu? Karena memang belum ditemukan adanya atom yang konfigurasi elektronnya sampai ke 5 setelah F ini. Nanti kita akan bahas ya. Jadi kalau kimia itu kita hanya mempelajari fenomena-fenomena yang ada gitu. Kalau belum ada ya udah nanti aja gitu. Ini kita mempelajari ilmu yang mendekati atau menjelaskan dari fenomena-fenomena yang ada ya. Ini lalu P, ini kulit ke-6, ini ada 6S, 6P, dan 6D. Nah, untuk Q ini ada kulit ke-7, hanya 7S dan 7P. Ini yang baru ada nih atom sampai mengisi kulit-kulit subkulit ini aja ya. Mari kita lihat nih selanjutnya. Kita masuk ke aturan Aufbau. Nah, aturan Aufbau ini pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah lanjut ke tingkat energi yang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Jadi kita mulai dari yang paling rendah dulu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang hitam ini adalah kulit elektronnya. Sedangkan yang di dalam ini adalah sub-sub kulit elektron. Kenapa di sini ada panah-panah? Nah, panah-panah ini menunjukkan arah pengisian elektronnya, gitu ya. Ini panah nih yang pertama kan ke sini. Nah, kalian ikuti panah-panahnya ya. Ini kan ke bawah, oh cuma 1S. Lalu ini ke bawah lagi 2S. Ini kalau ke bawah lagi 2P ketemu 3S. Nah, ini lanjut ya. Nah, ini sudah ibu berikan angka-angka kecil ini sebagai urutan ya, supaya memudahkan kalian yang mana yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini yang pertama 1S, lalu 2S, ketiga ini adalah 2P. Setelah 2P yang diisi adalah 3S nih, keempat. Lalu dari 3S kemana? Ke yang kelima, ada 3P. Lalu ke yang keenam, ini ada 4S, dan seterusnya. Kalian hanya tinggal mengikuti ini. Kalau tidak ada angka-angka kecil, kan bisa ikuti arah panah. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini udah selesai, ambil lagi panah lagi. Terus lagi panah lagi sampai selesai. Gitu. Itu kalau jumlah elektronnya masih ada. Tapi sama dengan konfigurasi elektron kulit, kita hanya menuliskan konfigurasi elektron yang dimiliki oleh si atom tersebut saja. Ya. Kita mulai lihat di sini sudah masuk di orbital. Ini menunjukkan berapa jumlah elektron maksimum yang bisa diisi dalam setiap subkulit ya. Untuk subkulit S ini hanya punya satu orbital. Jumlah maksimum elektronnya adalah 2. Nah, orbital di sini digambarkan sebagai kotak untuk memudahkan kalian belajar saja, karena
kita sendiri nggak ada, para peneliti-peneliti belum ada yang tahu bentuk asli orbital itu seperti apa, tapi ini hanya untuk memudahkan kalian belajar. Bentuknya adalah kotak. Nah, satu kotak ini bisa diisi maksimal 2 elektron ya. Jadi kalau di P ini orbitalnya ada 3, berarti dia bisa diisi maksimal 6 elektron dan seterusnya ya. Ini sampai F ini ada 14 elektron maksimum. Di D maksimum 10 elektron ya. Setiap orbital ditempati oleh paling banyak 2 elektron saja. Ya, ini untuk memudahkan kalian nanti ketika kita membahas tentang bilangan kuantum juga kalian akan banyak menggunakan ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini contoh penulisan konfigurasi elektronnya, sama dengan ketika mengkonfigurasikan elektron menggunakan kulit. Yang kita konfigurasikan hanya elektron yang dimiliki oleh si atom saja ya. Misalnya ini He, nomor atomnya 2, berarti hanya memiliki 2 elektron. Berarti kan baru masuk di yang pertama nih ya. Nah, 1s saja yang diisi, ada 2. Nah, lihat kalian jangan sampai salah penulisannya ya. Jadi pertama subkulitnya dulu nih, kan subkulit 1s, 2s, 2p dan seterusnya. Lalu jumlah elektronnya adalah di angka kecil yang di atasnya ini, seperti pangkat. Ya, jadi kalian harus tulisnya satunya besar, s-nya kecil, lalu 2-nya di atas. Seperti ini, ya. Ini He karena elektronnya cuma 2, kita isi hanya di 2 saja. Sampai di sini saja di 1s. Lalu Be ada 4, berarti kan kita masuk ke 1s, tulis 1s. Maksimal berapa? 2. Masih punya? Masih ada nih, masih ada 2. Oh, kita masuk ke 2s. Isinya berapa? 2 lagi. Sudah penuh ya, sudah habis elektronnya Be, berarti ini sudah selesai. Lalu Ne ada 10 nih. Jadi kita tulis dulu 1s, kita isi 2. Masih lebih, isi lagi 2s. Bisa diisi 2, masih 4 ya kan? Masih ada nih Ne. Masih ada 6 lagi. Kita masuk ke 2p. 2p maksimal kan 6 elektron. Kita isi di sini 6 elektron ya. Ini udah pas, 2 tambah 2 tambah 6 adalah 10. Berarti konfigurasi elektron Ne sudah selesai. Nah, selanjutnya kalian nanti coba untuk Cl, Ar, dan Cr. Tinggal kalian taruh aja di sini. Kalian pindahkan subkulitnya, kalian isi berapa elektronnya. Pindahkan subkulit, isi. Pindahkan subkulit, isi. Ya, sampai jumlah elektronnya di sini habis. Apakah setiap subkulit harus penuh? Enggak harus penuh. Disesuaikan dengan elektron yang dimiliki ya. Tapi kalau misalnya dia masih ada, penuhin dulu. Nanti kalau misalnya di sini ini kan semuanya genap ya. Kalau misalnya ini nomornya 9, berarti kan 2 di sini 2p-nya 5. 1s2, 2s2, 2p5. Itu ada 9. Seperti itu. Nanti silahkan dikerjakan. Kalau bingung boleh tanya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti untuk larangan Pauli dan kaidah Hun kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.